selamat datang di video wawancara dengan topik dampak penggunaan aplikasi TikTok sebagai media edukasi terhadap motivasi dan minat belajar generasi Z. Saya Veronica Simanjuntak dari Universitas Bina Nusantara akan mewawancarai salah satu dari generasi Z untuk melihat bagaimana pandangan mereka terhadap penggunaan TikTok dalam konteks pendidikan. Tema ini juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan poin yang keempat atau SDG 4 terkait dengan pendidikan berkualitas. Sebelum kita masuk ke dalam topiknya secara lebih mendalam, kita akan kenalan dulu dengan narasumber kita kali ini. Hai, aku Melati Beatrice Lalahi, biasa dipanggil Mela, dan aku merupakan fresh graduate dan puji Tuhannya sekarang udah bekerja di daerah kota Tangerang. Oke, baik. Terima kasih untuk perkenalannya, Mela. Terima kasih juga untuk kesempatan dan kesediaannya untuk bisa kita wawancarain di sini. Jadi, di sini kita akan coba ulik-ulik terkait topik kita, yaitu yang pertama, menurut Mela sendiri, bagaimana sih pandangannya mengenai penggunaan aplikasi TikTok dalam dunia pendidikan? Juga, apakah menurut Mela TikTok itu dapat digunakan sebagai sarana edukasi bagi generasi Z? Oke, menurut saya TikTok dapat digunakan sebagai sarana edukasi karena memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, TikTok itu dapat diakses oleh berbagai kalangan, mulai dari yang generasi milenial, boomer, dan bahkan generasi saya Gen Z. Lalu TikTok juga memiliki fitur-fitur yang dapat diakses dengan mudah dan juga gampang dipelajari. Menurut saya juga TikTok ini saat ini sudah sangat populer digunakan oleh edukator, mulai dari yang profesional di dunia pendidikan seperti guru, dosen, influencer, pelajar-pelajar yang memiliki akademik dan non-akademik yang lumayan untuk mengedukasi seseorang. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mela. Sekarang kita mau tanya terkait konten edukatif seperti apa sih yang biasanya Mela akses dan tonton di TikTok? Dan apakah menurut Mela konten-konten tersebut efektif dalam membantu proses pembelajaran? Oke, saya biasanya mengakses banyak konten edukasi. Salah satunya adalah karena saya merupakan job seeker, jadi saya belajar tata cara wawancara, tips and trick untuk ujian-ujian TPA, psikotes. Terus saya juga sering mengakses konten-konten skincare dan tentunya itu sangat-sangat bermanfaat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut pengalaman Mela, apakah penggunaan TikTok sebagai media belajar dapat meningkatkan motivasi belajar? Kalau menurut pengalaman saya pribadi, saya merasa termotivasi saat saya menonton konten edukasi dari salah satu konten kreator karena saya ingin seperti dia. Jadi saya menekankan ke diri saya, setidaknya saya harus bisa mengikuti tips and trick yang dia berikan. Penonton-penonton lainnya menurut saya juga secara overall mereka juga bakalan bisa termotivasi oleh konten-konten kreator tersebut. Kita pengen jadi seseorang yang lebih baik, kita pengen terlihat cantik dengan menonton konten-konten kecantikan, kita pengen mendapat pekerjaan dengan menonton tips and trick mencari kerja dan sebagainya. Jadi menurut saya sangat memberikan motivasi kepada kami. Oke, selanjutnya, bagaimana pengaruh konten edukatif di TikTok terhadap minat Mela dalam mencari atau memahami materi pembelajaran? Oke, menurut saya belajar dari TikTok itu membuat saya cepat memahami materi atau pembicaraannya karena si edukator menyediakan video yang sangat menarik, mulai dari intonasi suara yang digunakan, materi yang dibawakan, editing videonya, font yang digunakan, atau bahkan background dari video yang digunakan. Itu benar-benar menarik perhatian kita untuk fokus menonton video edukasinya. Jadi menurut saya memang sangat bisa membuat kita cepat mengerti dengan konteks dari materinya. Oke, setelah kita dengar tadi pandangan Mela terhadap TikTok yang banyak mengandung dampak positif ternyata, apalagi terkait dengan minat dan motivasi belajar, sekarang kita mau tanya terkait dampak negatif yang Mela rasakan nih setelah menggunakan TikTok. Apakah ada distraksi atau penurunan fokus, atau bahkan oke-oke aja? Menurut saya TikTok itu juga memberikan dampak negatif ya kepada saya. Salah satunya yang paling terasa dalam diri saya itu, saya merasa
bahwa saya itu selalu berfokus nonton TikTok aja gitu. Jadi saya benar-benar nggak berfokus ke dunia saya yang sebenarnya, apa-apa buka TikTok, butuh informasi sesuatu lihat TikTok, terus punya sedikit waktu free lihat TikTok begitu. Jadi dampak negatifnya itu selain kurang fokus dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ya tidak bisa membagi waktu ya. Menurut saya juga kalau misalnya dalam dunia pendidikan, semua aspek pendidikan beralih menggunakan video, itu bakalan mempengaruhi anak-anak menjadi malas untuk berinteraksi dengan orang secara offline. Oke, selanjutnya pertanyaannya ini terkait dengan SDG 4 atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini terkait dengan pendidikan berkualitas. SDG 4 ini sendiri kan menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua orang ya. Nah, menurut Mela sendiri, sejauh mana sih TikTok ini dapat berkontribusi terhadap terwujudnya tujuan tersebut? Menurut saya TikTok dapat memberikan kontribusi yang signifikan ya untuk membantu SDG 4 kalau platformnya dapat benar-benar diarahkan ke sisi yang positif dengan bantuan pemerintah dan influencer-influencer yang ikut serta sebagai konten kreator edukasi. Jadi menurut saya memang TikTok ini dapat membantu SDG 4 di Indonesia. Baik, pertanyaan tadi menutup sesi wawancara kita terkait dengan topik ini. Terima kasih kepada Mela yang sudah memberikan waktu dan pandangannya dalam wawancara kita kali ini. Dari hasil wawancara ini, kita dapat simpulkan bahwa TikTok memiliki potensi yang besar sebagai media edukasi bagi generasi Z, terutama karena kemampuannya menyajikan konten yang menarik dan mudah diakses. Namun, penggunaan yang berlebihan juga tentu berisiko menurunkan fokus juga produktivitas, sehingga diperlukan kesadaran juga tanggung jawab dalam memanfaatkan aplikasi TikTok ini. Dengan penggunaan yang bijak, TikTok dapat menjadi sarana untuk mendukung pendidikan berkualitas atau SDG 4 di Indonesia. Terima kasih, bye-bye. Bye-bye.